Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan keberkahan di hari yang selalu bahagia ini. Yang saya hormati Bapak selaku pengampu dosen mata kuliah Islamic Public Speaking, yaitu Bapak Hasan Basri Tanjung. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mendidik anak dalam Islam. Mendidik anak dalam Islam. Seperti apa mendidik anak dalam Islam? Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan pedoman bagi orang tua dalam mendidik anak untuk mengajarkannya adab dari dini supaya ia terbiasa, yaitu melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bimbinglah anakmu dengan cara belajar sambil bermain pada jenjang 0 sampai 7 tahun dan tanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7 sampai 14 tahun. Kemudian ajaklah bertukar pikiran pada usia 14 sampai 21 tahun dan sudah itu lepaskan mereka untuk mandiri. Pada tahap ini Rasulullah SAW menitik beratkan bimbingan ini kepada pembentukan disiplin dan akhlak ad-dibu. Pada fase ini ada beberapa aspek perkembangan pada anak yang meliputi intelektualnya, perasaan, bahasa, minat, sosial, dan lainnya. Berdasarkan tingkat perkembangannya, anak-anak pada usia 7 tahun memang sudah memiliki kemampuan dasar untuk kedisiplinan dan mereka pun sudah mampu meredam perasaan yang tidak menyenangkan untuknya. Dalam konteks perkembangan ini juga anjuran Rasulullah SAW untuk membimbing anak dengan menggunakan adib sebagai kiat yang tepat dan efektif. Salah satu hadis Rasulullah SAW adalah tentang sholat. Perintahkan anakmu sholat ketika ia berumur 7 tahun dan pukullah apabila anak itu telah mencapai usia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa anak pada usia tersebut harus mulai terbiasa dengan hidup disiplin dan anak pada usia ini juga sangat mudah terpengaruh dari faktor-faktor lingkungan sekitarnya. Apa saja fase perkembangan anak? Menurut Ayuhan dalam bukunya Konsep Pendidikan Anak Soleh dalam Perspektif Islam, kebutuhan anak dilihat sebagai suatu fase tersendiri, suatu fase hidup yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tepat bagi perkembangannya. Anak merupakan bagian dari keluarga yang perlu diberikan norma dan nilai agama. Fase perkembangan anak dalam perspektif Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah fase tufulah, awal atau kanak-kanak pada usia 0 sampai 7 tahun. Yang kedua adalah fase pratamis atau kanak-kanak usia 2 sampai 7 tahun. Fase ini diambil dari rentangan usia yang disebutkan Nabi, bahwa ajarilah anakmu untuk menjalankan sholat pada usia 7 tahun. Juga sabda beliau yang menyatakan bahwa usia 7 tahun pertama seorang anak adalah layaknya raja. Menurut Ali bin Abi Thalib, 7 tahun pertama dalam mendidik anak diibaratkan dengan memperlakukan mereka layaknya raja. Maksudnya ialah orang tua sebaiknya melayani anak dengan sikap lemah lembut, tulus, dan sepenuh hati ketika mengasuh anak. Namun bukan berarti harus membejakan anak, tapi tetaplah bersikap tegas dengan penuh kasih sayang. Jika ingin memperhatikan suatu hal, gunakan bahasa sederhana yang mudah dimengerti olehnya, serta tanpa kekerasan. Apa teori belajar psikologis yang bisa diterapkan dalam pendidikan anak dalam Islam? Sebenarnya banyak sekali teori belajar yang bisa diterapkan, tapi yang saya ambil adalah teori belajar operant conditioning, di mana teori ini adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Skinner, di mana teori ini menghubungkan perilaku dan konsekuensi menggunakan reward atau punishment pada anak. Ketika anak melakukan suatu hal yang kita inginkan atau terpuji, maka orang tua atau guru memberikan reward, dan sebaliknya jika anak melanggar hal itu, kita sebagai orang tua atau guru memberikan punishment untuknya. Bagaimana cara mengimplementasikannya? Misalnya, proses belajar pada pembiasaan berdoa di setiap kegiatan. Tujuan dari kebiasaan berdoa adalah supaya anak selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan, dengan selalu melakukan doa di setiap kegiatannya. Kita bisa mengajarkan anak dengan doa harian sambil menjelaskan arti dari doa tersebut dan tujuan dari mengapa kita harus menggunakan doa tersebut atau mengapa kita harus berdoa di setiap kegiatan. Seperti dengan kebiasaan berdoa setiap keluar rumah atau ketika akan memakan. Maka ajarkan anak untuk berdoa hal itu berulang-ulang dari yang belum hafal menjadi hafal dan kemudian terbiasa, atau ketika mulai mengambil makanan, anak harus memulai mengucap bismillah. Dengan teori operant conditioning ini, kita sebagai pendamping atau guru harus memberikan reward atas apa yang anak lakukan. Cara yang lebih mudah dan paling sederhana adalah apabila anak berdoa, maka kita harus memujinya seperti wah bagus sekali, terus lakukan ya, atau yang lainnya. Supaya anak termotivasi selalu berdoa di setiap memulai kegiatan. Dan apabila anak lupa untuk melakukannya, kita harus selalu mengingatkannya atau menegurnya, yaitu punishment. Jadi ketika anak lupa, kita mengingatkannya atau menegurnya. Maka anak akan terbiasa karena ia merasa dihargai atas apa yang ia lakukan, karena diberi reward walau sekedar pujian, dan ia akan mengingat punishment atau hukuman ketika ia tidak akan melakukannya. Maka hal itu akan menjadi kebiasaan baginya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.